Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nah, para pemirsa beriman yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kelak mendapat syafaat dari baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam kehidupan kita bisa selamat di dunia sampai di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Penelusuran konten YouTube kami kali ini adalah menyimak tentang keberadaan makam Syekh Maulana Ibrahim Asmorokonti yang lokasinya berada di Desa Kesiharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Syekh Ibrahim Asmorokonti diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh kedua abad ke-14. Babat Tanah Jawi menyebutkan namanya dengan sebutan Maktum Ibrahim Asmoro atau Maulana Ibrahim Asmoro. Sebutan itu mengikuti pengucapan lidah Jawa dalam melafalkan As Samarkonti yang kemudian berubah menjadi Asmorokonti. Istri pertama Syekh Ibrahim Asmorokonti yang bernama Retno Jumila dan dikaruniai putra satu, Ishak Makdum atau Syekh Maulana Ishak. Istri kedua bernama Dewi Condrowulan yang merupakan kakak dari Raja Campa dan dikaruniai putra satu, Ali Murtado atau Raden Santri atau Raja Pandito. 2. Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Mulai dari kecil, Syekh Ibrahim Asmorokonti dibimbing oleh ayahanda beliau, yaitu Syekh Jamaluddin Husain Al-Akbar atau Syekh Jumadil Kubro. Dalam perjalanan mengungsi dari daerah Samarkand yang sedang diserang oleh pasukan Timurlang atau Timurlan, Syekh Ibrahim Asmorokonti dan keluarga mampir ke daerah Persia. Di sana mereka diterima oleh ulama baik hati dan disegani di sana, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Setelah 2 tahun berlalu, negeri Persia juga ikut bergejolak karena diserang juga oleh pasukan Timurlang dan akhirnya mengungsi sampai ke Turki dan berlanjut sampai di daerah Pasai. Dalam kehidupannya, Syekh Ibrahim Asmorokonti pernah berguru kepada 1. Syekh Jamaluddin Husain Al-Akbar atau Syekh Jumadil Kubro. 2. Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Dan di antara murid-murid dari Syekh Ibrahim Asmorokonti, di antaranya adalah Abu Hurairah atau Raden Hurereh. Perjalanan dakwah Syekh Ibrahim Asmorokonti dipenuhi berbagai liku-liku. Secara umum, seperti yang dikemukakan dalam babat Gresik, perjalanan Syekh Maulana Ishak dapat dijelaskan sebagai berikut. Setelah melakukan perjalanan dari Persia
menuju Turki. Di sana, beliau beserta keluarga mendapat tugas dari Sultan Turki, yaitu Sultan Mahmud ke-1, untuk berangkat ke Jawa Dwipa untuk melakukan misi kenegaraan sekaligus misi dakwah. Dalam perjalanan menuju Jawa, rombongan mampir di daerah Pasai, dan ketika rombongan akan melanjutkan perjalanan menuju ke Jawa, Syekh Ibrahim As-Morokondi memutuskan untuk tinggal dikarenakan beliau nyaman dengan lingkungan sekitar. Akhirnya, beliau diterima dengan baik oleh Sultan Ahmad, sang penguasa Pasai, dan diangkat sebagai salah satu guru di Pasai. Dan beliau juga dinikahkan dengan salah satu putri bangsawan Pasai yang bernama Retno Jumila. Dari Retno Jumila inilah lahir Ishaq Makdum, atau lebih dikenal dengan Syekh Maulana Ishaq. Setelah sekian lama tinggal di daerah Pasai, Syekh Ibrahim As-Morokondi telah sempurna hidupnya sebagai guru bagi masyarakat Pasai, sebagai suami dari bangsawan setempat, dan dikaruniai seorang putra dari pernikahannya. Selama tinggal di Pasai, Syekh Ibrahim As-Morokondi sering mendapat laporan dari pedagang yang kebetulan singgah di Pasai, dan ada yang mengatakan bahwasanya keadaan di Campa benar-benar menyedihkan dan harus segera ditangani. Begitu tiba di Campa, kedatangan Syekh Ibrahim As-Morokondi tidak disambut baik oleh Raja Campa, karena memang Raja Campa tidak suka dengan ajaran Islam. Raja Campa sangat marah dan menghukum siapa saja rakyatnya yang beralih keyakinan. Begitu pula Syekh Ibrahim As-Morokondi diburu oleh Raja Campa untuk dijatuhi hukuman. Tidak tahan akan perlakuan Raja Campa, Syekh Ibrahim As-Morokondi pergi ke Gunung Sukasari. Belum sampai menemukan Ibrahim As-Morokondi, bersamaan dengan itu datanglah rombongan besar tentara Cina mendarat di Campa dan dipimpin oleh Laksamana Cheng-ho. Akhirnya, tentara Cina melindungi rombongan Syekh Ibrahim As-Morokondi. Pada waktu itu, Raja Campa mangkat dan digantikan oleh putranya yang masih remaja dan didampingi oleh kakak perempuannya. Saat mendengar berita bahwa Raja Campa meninggal, Syekh Ibrahim As-Morokondi langsung turun dari gunung menuju ke pusat kota Campa sambil dikawal oleh pasukan Cina di bawah pimpinan Laksamana Cheng-ho. Dalam Babat Tanah Jawa dijelaskan bahwa setelah Raja Campa meninggal, digantikan oleh putra laki-lakinya, dan kemudian Syekh Ibrahim As-Morokondi dinikahkan dengan putri kedua Raja Campa, yaitu Dewi Condrowulan. Hampir 20 tahun sudah Syekh Ibrahim As-Morokondi berada di tanah Campa dengan istri keduanya. Ia dikaruniai 2 orang putra yang diberi nama Ali Murtado dan Ali Rahmatullah. Pada sekitar tahun 1404 Masehi, Syekh Ibrahim As-Morokondi beserta kedua putranya meninggalkan bumi Campa menuju ke Jawa. Terbesit dalam benak Syekh Ibrahim As-Morokondi rasa rindu dan juga ingin
memenuhi janji kepada ayahnya saat ia masih berada di Pasai dan ditinggal ayahnya, yaitu Syekh Jamaluddin Husain, ke Jawa. Mereka berlayar menggunakan perahu menyusuri pantai Sumatera hingga akhirnya mereka singgah di pelabuhan Palembang. Di Palembang, rombongan kecil tersebut disambut oleh Adipati Arya Damar. Dia sebenarnya adalah salah satu pangeran dari Majapahit dan diangkat sebagai penguasa Palembang yang menguasai wilayah bawahan Majapahit. Setelah bicara basa-basi cukup lama, Syekh Ibrahim Asmorokondi mulai berbincang-bincang tentang keyakinan, yaitu agama Hindu dan Islam, dengan mendasari ilmu tasawuf, ilmu spiritual Islam yang memang banyak memiliki titik kesesuaian antara dua keyakinan tersebut. Hingga akhirnya Adipati Palembang, Arya Damar, bergerak hatinya untuk masuk Islam dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan Raden Arya Damar diberi nama baru oleh Syekh Ibrahim Asmorokondi menjadi Arya Abdillah, yang bermakna kesatria abadi Tuhan. Setelah 3 bulan berada di Palembang, akhirnya perjalanan dilanjutkan menuju ke tanah Jawa dengan menggunakan kapal. Karena kapal yang mereka tumpangi adalah kapal dagang, maka mereka sempat singgah di beberapa pelabuhan, antara lain Banten, Bandar Sunda Kelapa, Karawang, Cirebon, Semarang, dan Jungmara. Hingga akhirnya mereka sampai di pelabuhan Tuban yang tak kalah ramainya dengan pelabuhan Palembang. Sejak abad ke-11, Tuban nampaknya sudah menjadi pusat perdagangan internasional, khususnya pada masa Airlangga. Dalam sebuah prasasti yang dikeluarkan pada masa itu, disebutkan bahwa Kerajaan Airlangga memiliki 2 pelabuhan niaga, yaitu Ujung Galuh dan Kembang Putih. Dalam prasasti tersebut disebutkan orang-orang asing yang berdagang, yaitu pedagang India Utara, India Selatan, Burma, Kamboja, dan Campa. Pendaratan Syekh Ibrahim Asmorokondi di Tuban, lebih tepatnya di Desa Gesik, dewasa itu dapat dipahami sebagai suatu sikap kehati-hatian seorang penyebar dakwah Islam, mengingat Bandar Tuban saat itu adalah bandar pelabuhan utama Majapahit. Itu sebabnya Syekh Ibrahim Asmorokondi beserta rombongan tinggal agak jauh di sebelah timur pelabuhan Tuban, yaitu di Gesik, untuk berdakwah menyebarkan kebenaran Islam kepada penduduk sekitar. Kurun waktu penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Syekh Ibrahim Asmorokondi di tanah Tuban adalah antara tahun 1410 Masehi sampai 1425 Masehi, atau selama 15 tahun berdakwah. Tak lama Syekh Ibrahim Asmorokondi berdakwah di Tuban, dan pada tahun 1425 Masehi dia wafat dan dimakamkan di Desa Gesik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Dengan beberapa metode dakwah yang dilakukan oleh Syekh Ibrahim Asmorokondi, tentu saja banyak sekali yang bisa kita petik hikmahnya.
dakwah yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim As-Marqandi sangat luas, akan tetapi berkisar pada masalah keislaman atau agama Islam. Dalam tujuannya adalah menegakkan tauhid dalam upaya menjalankan syariat Islam dengan dilandasi oleh kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis. Sedang dalam dakwahnya, Syekh Ibrahim As-Marqandi menekankan pada dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Hal ini dibuktikan bahwa apa yang telah diucapkan dalam ajarannya selalu ditandai dan diwarnai dengan perbuatannya. Beliau menasihati para santri tentang arti hidup di dunia ini menuju akhirat. Selama hidup di dunia ini, hendaklah orang itu berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Para muslim wajib taat kepada Allah dan para rasulnya, pemimpinnya atau raja, kedua orang tuanya, dan gurunya. Semua itu dilandasi dalam kehidupan muslim, muhsin, mukhlis, mukmin, dan muttaqin. Dalam kehidupan sehari-hari diwujudkan dalam penekanan iman sebagai landasan, Islam sebagai kegiatan, dan ihsan sebagai hasil akhir untuk berbuat baik. Syekh Ibrahim As-Marqandi juga menyusun sebuah kitab tulisan tangan yang dikenal di kalangan pesantren dengan nama Usul Nempis, yaitu sejilid kitab berisi 6 kitab dengan 6 Bismillahirrahmanirrahim, ditulis atas nama Syekh Ibrahim As-Marqandi. Itu berarti sambil berdakwah menyiarkan agama Islam, Syekh Ibrahim As-Marqandi juga menyusun sebuah kitab. Demikian penelusuran konten YouTube kami kali ini yang menyimak tentang keberadaan makam Syekh Maulana Ibrahim As-Marqandi yang lokasinya berada di Desa Gesiharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Semoga konten YouTube kami kali ini ada guna dan manfaat bagi Anda sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.